semua, perkenalkan nama saya Brian Toar dari kelas A3 semester 7 Fakultas Keperawatan UMPI Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 7 dari MK Keperawatan dirontik oleh Dr. Margaret Sugianto, MKes, dengan materi bagaimana komunikasi terhadap terapeutik untuk lansia yang mengalami demensia. Ada 10 cara untuk melakukan komunikasi keperawatan lansia dengan demensia. Berikut beberapa cara dan strategi dalam melakukan komunikasi kepada lansia dengan demensia. Yang pertama, kuatkan mental. Seorang yang akan melakukan komunikasi kepada lansia diperlukan mental yang kuat. Pasalnya, lansia dengan demensia memiliki kesulitan dalam hal komunikasi, apalagi jika suasana hati lansia dengan demensia sedang tidak baik. Hal ini bisa mempersulit proses dalam berkomunikasi, sehingga sebelum melakukan komunikasi perlu diperhatikan juga suasana hati lansia. Jika lansia terlihat dalam suasana hati yang menyenangkan, inilah saatnya yang tepat untuk melakukan komunikasi. Yang kedua, sabar. Sabar merupakan kunci utama untuk menggali percakapan yang lebih mendalam dan intens kepada lansia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, lansia dengan demensia akan mengalami kesulitan mengingat, berpikir, dan berkomunikasi, sehingga perlu kesabaran untuk mendengarkan jawaban untuk pertanyaan yang diucapkan oleh lansia. Memaklumi keterlambatan lansia dalam menjawab pertanyaan merupakan suatu hal yang perlu ditoleransi. Yang ketiga, tunjukkan rasa empati. Menunjukkan rasa empati dapat dilakukan dengan mendengarkan jawaban lansia terhadap pertanyaan yang diajukan. Selain itu, menunjukkan rasa empati dapat dibangun saat lansia mengalami kekhawatiran, delusi, kebingungan, ragu-ragu, sedih, bahkan marah. Tetap tunjukkan rasa empati sesuai dengan apa yang didalami lansia ketika memberikan tanggapan. Yang keempat, hindari lingkungan yang bising. Komunikasi kepada lansia dengan demensia di lingkungan yang bising akan mencegah konsentrasi kedua belah pihak. Ketika komunikasi sudah terganggu, maka lansia yang mengalami demensia akan mengalami kebingungan saat menjawab atau menanggapi pertanyaan. Maka dari itu, carilah tempat yang sunyi dan aman saat melakukan komunikasi kepada lansia dengan demensia. Yang kelima, hindari berdebat. Ada kalanya pada saat berkomunikasi timbul perdebatan jawaban atau tanggapan yang dilontarkan oleh lansia. Walaupun kita telah berkomunikasi dengan kata-kata yang jelas dan nada yang ramah, jangan sampai berbeda jawaban atau tanggapan tersebut menimbulkan perdebatan saat melakukan komunikasi. Tetap sejajarkan pandangan terhadap lansia dan gunakan bahasa yang sederhana agar bisa melanjutkan komunikasi. Jangan samakan komunikasi kepada lansia demensia dengan komunikasi kepada anak-anak. Terkadang lansia memiliki perasaan yang sensitif akan hal tersebut. Yang keenam, menggunakan isyarat nonverbal. Pola gestur, sentuhan, dan ekspresi wajah bisa membuat proses komunikasi isyarat nonverbal ini secara tidak langsung akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada lansia saat akan memberikan jawaban atau tanggapan, sehingga lansia yang diajak komunikasi bisa lebih terbuka dan merasa aman menceritakan kehidupan pribadinya. Yang ketujuh, gunakan kata yang sederhana dan tepat. Menggunakan kata
Menggunakan susunan kata yang sederhana membuat lansia dengan demensia akan lebih paham dan mengerti terhadap kalimat yang diucapkan. Selain itu, sapaan Pak, Bu, Kakek, atau Nenek sebaiknya ditambahkan dengan nama. Lansia hal ini dapat membantu lansia yang mengalami demensia untuk selalu mengingat namanya. Yang ke-8, gunakan pertanyaan tertutup. Saat akan menanyakan sesuatu hal, usahakan untuk menggunakan pertanyaan tertutup dengan jawaban yang mudah seperti ya atau tidak, mau atau tidak, mau sudah atau belum. Biasanya lansia yang mengalami demensia akan kesulitan dalam menjelaskan sesuatu menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga sebisa mungkin penanya dapat mengolah pertanyaan terbuka menjadi pertanyaan tertutup agar tetap fokus pada suatu hal yang ingin ditanyakan. Yang ke-9, lebih peka. Lansia dengan demensia terkadang memberikan jawaban yang terkadang sulit dipahami. Menggali komunikasi secara intens kepada lansia dengan demensia akan melatih kepekaan dalam merespon jawaban atau tanggapan lansia tersebut. Yang terakhir, yang ke-10, berikan jeda. Jika mereka frustasi, maka beristirahatlah untuk memberikan jeda saat berkomunikasi. Lansia yang mengalami demensia terkadang memiliki kemampuan membaca gerak tubuh. Jika penanya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh lansia demensia, lansia tersebut akan tahu tentang hal itu, maka dengan memberikan jeda akan mengurangi perasaan frustasi bagi penanya ataupun lansia dengan demensia. Berkomunikasi dengan lansia yang mengalami demensia bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun mau tidak mau keluarga atau masyarakat harus memiliki upaya lebih untuk bisa berkomunikasi terhadap lansia dengan demensia. Bagaimanapun juga lansia memiliki hak yang sama untuk bisa berkomunikasi terhadap lingkungannya untuk mengoptimalkan keberfungsian sosialnya dengan menerapkan strategi di atas. Semoga keluarga atau masyarakat maupun berkomunikasi secara efektif kepada lansia dengan demensia. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas, seperti fakultas keperawatan ditambah dengan profesi nurse, fakultas hukum, fakultas pertanian, fakultas sastra, fakultas teknik, dan fakultas fisip. Maka dari itu saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju UMPI, Jaya UMPI. Terima kasih.